Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Morning Zone edisi Senin 21 April 2025. Yeah. Hari Kartini loh hari ini. Hari Kartini. Ya, selamat kepada wanita-wanita dan perempuan di sana. Yeah. Di sini juga. Di sini juga dengan Mbak terima Siska kasih. pastinya. Makanya kita mengundang Mbak Siska langsung di Hari Kartini ini. Yeah. Harapan Mbak Harapan apa? untuk perempuan Indonesia di Hari Kartini. Semakin maju, semakin bisa mengaktualisasikan diri Yes. dan mencapai apa yang dia cita-citakan ya, gitu. Amin. Mudah-mudahan harkat derajat martabat wanita dan perempuan di Indonesia bisa meningkat. Betul. Iya kan? Ya. Dan sejajar dengan pria. Mudah sih ya. Iya. Sudah banyak. Sudah ya, banyak. sejajar. Sudah banyak ya. Tapi perjuangan untuk memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada perempuan dan wanita itu juga harus tetap dilakukan. Iya. Karena masih ada stigma di masyarakat bahwa perempuan itu di dapur aja deh, gitu. Perempuan itu pendamping suami deh. Gitu. Betul. Aduh, udah nggak zaman deh, kayak gitu ya sekarang ya. Nah ini ngomong-ngomongin perempuan, banyak sekali perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, gitu kan. Nah yang lagi rame, lagi viral. Kemarin belakangan ini ya terkait soal dokter, oknum dokter, ini Mbak Siska. Nah itu kira-kira gimana tuh Mbak? Ada berapa sih kasus? So far dari Maret itu berarti ada 3 ya. 3 kasus. Sampai sekarang. Jadi itu berawal dari yang, ini yang terkuak dari kasus yang PPDS-nya Unpad dulu ya. Yang di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Itu ternyata ada 3 korban. Nah, tapi itu terjadi di 10, 16, dan 18 Maret. Dalam waktu yang berdekatan dong ya? Modusnya sama, dibius, tapi korban terakhir ini agak mengerikan ya. Maksudnya 15 kali dibius. 15 kali dibius? Iya, terus dia pingsan 3 jam. Berarti kita bisa bilang bahwa durasinya selama 3 jam itu dong dia diperlakukan tidak senonoh gitu ya sama si dokter ini. Gitu. Ini kan keluarga pasien ya? Keluarga pasien. Yang sedang menunggu pasien? Menunggu ayahnya. Dan dibius, iming-iming untuk dibiusnya tuh gimana sih modusnya? Modusnya ya, ini kok iming-iming sih apa ya maksudnya ya? Kok bisa kebius gitu? Bisa pemeriksaan darah kan? Untuk membantu si ayahnya. Pengambilan darah, ngecek darah, cocok nggak golongan darahnya atau enggak gitu. Tapi ternyata bukan dicek darahnya malah dibius. Lalu diperlakukan begitu. Nah kemudian setelah ditangkap, dia mengaku bahwa dia mengalami kelainan seksual gitu. Iya. Ya agak aneh juga ya gitu. Iya. Ini pelakunya ya. Apalagi 3 korban gitu ya. Dan polisi masih tetap menyelidiki kasus ini ya. Iya. Ada kemungkinan lain. Maksudnya ada kemungkinan bertambah jumlah korbannya. Iya. Gitu. Bisa jadi ya. Nah kasus kedua itu yang di Garut ya, yang Objin. Di Garut, Objin. Ini rame di media sosial nih. Iya, karena saya nonton nih CCTV-nya kan. Iya. Ya, karena kalau ini nih CCTV-nya. Agak ini ya mengkhawatirkan karena meraba-raba di area sensitif si ibu gitu. Dan ini ternyata tidak hanya 1 juga korbannya, ada beberapa juga. Tapi untuk yang di Garut ini ada salah satu warganet yang dia bersaksi bahwa si dokter ini baik gitu. Mungkin dia tidak diperlakukan seperti itu kali. Nah yang terakhir itu kasus yang di Malang ya. Gitu. Tapi kalau di Malang ini kasusnya tahun 2022, sudah cukup lama. Dan mungkin bukan kekerasan seksual tapi hanya lebih kayak dia merasa dilecehkan ya. Karena pemeriksaan dasar kesehatan aja diminta untuk membuka baju gitu. Padahal hanya pemeriksaan dasar. Iya, hanya pemeriksaan dasar. Yang seharusnya ya cukup buka beberapa kancing ya kan, udah selesai gitu. Tapi memang si korban ini kalau nggak salah inisialnya QAR, dia bilang bahwa pas dia melakukan ronsen, jadi sebelum pemeriksaan itu kejadiannya kan di ruang rawatnya ya gitu. Nah pas ronsen dia ditanyain nomor handphone dengan alasan bahwa sama dokternya, sama si dokter ini, karena dengan alasan si dokter YA ini akan mengirimkan hasil ronsennya melalui WhatsApp itu gitu.
gitu. Tapi dia merasa ketika kemudian hasil ronsen dikirimkan ada pertanyaan-pertanyaan tambahan yang mungkin membuat korban ini risih gitu. Oke. Ya, jadi memang kasus demi kasus akhirnya terkuak nih ya. Iya. Sampai akhirnya ada yang mau speak up meskipun sudah 3 tahun lamanya kasus ini terjadi ya, seperti yang terjadi di Malang. Nah, ini menarik sih sebenarnya. Maksudnya kenapa ya bisa jadi kayak gini gitu? Kalau menurut Mbak Siska sendiri, apakah memang ya ada prosedur yang salah dari rumah sakit atau dari kedokteran gitu, atau memang ya ini kan karena gini, ada beberapa kasus yang terjadi kan karena memang ada kesempatan, dan di sini yang jadi pelakunya adalah oknum dokter gitu, yang artinya memang mereka berada di satu ruang yang sama, di ruang yang memang ruang milik mereka ya, karena rumah sakit kan, ya kan, terus kemudian mereka juga punya power ya. Ada relasi kuasa, kita bisa tahu gitu ya, banyak yang sudah bahas juga bahwa di dalam ruangan atau di dalam tempat yang mereka kuasai, mereka punya kuasa, akhirnya mereka bisa berbuat apapun terhadap orang-orang yang ada di dalamnya gitu, termasuk pasien-pasien dan keluarga pasien gitu kan. Nah, apakah memang harus, tadi yang pertanyaan saya, apakah harusnya ada SOP kah atau ada aturan kah yang dibuat strict gitu ya, bahwa dokter-dokter ini harusnya seperti ini dalam menangani pasien, atau gimana menurut Mbak Siska? Balik lagi ya, karena ketika pemeriksaan itu kan hanya tentang dokter dan pasien ya. Yes. Ya kalau ada orang ketiga pun mungkin itu perawat atau ya keluarga ya, keluarga pasien. Keluarga pun kadang-kadang untuk pemeriksaan itu kan disuruh keluar gitu gitu. Jadi maksud aku itu kalau misalnya tadi bertanya sebenarnya masalahnya apa sih gitu, ya mungkin bisa karena tekanan pekerjaan mereka, itu yang pertama. Ya kita nggak tahu seperti apa tekanan pekerjaannya kan. Terus yang kedua mungkin memang ada kelainan seksual di mereka yang mereka berpikir bahwa dengan tadi kayak Mas Andri bilang bahwa mereka menyadari sepenuhnya bahwa jas yang mereka pakai itu punya kuasa gitu. Nah, dan itu memanfaatkan karena dengan ada kelainan itu mereka memanfaatkan itu gitu kepada si pasien yang dianggap tidak memiliki kuasa gitu. Iya. Jadi ya mereka memanfaatkan itu gitu. Sebagian besar para dokter ini kan menghabiskan waktunya di rumah sakit ya Mas ya. Gitu, berhubungan dengan pasiennya. Kalau kemudian ternyata ruang gerak mereka hanya terbatas kepada itu, dan kemudian mereka melampiaskan ya kepada korban yang berupa pasien ataupun keluarga pasien, ya sangat bisa gitu. Maksudnya sangat mungkin lah ya, sangat mungkin itu terjadi gitu. Hanya tentang bagaimana kita sebagai korban menyikapi hal-hal atau tindakan seperti apa yang sebenarnya kita merasa itu melebihi batas gitu. Ya kan seperti tadi pemeriksaan dasar kok buka baju. Nah itu kan sudah melewati gitu. Dan ada hak pasien untuk menolak. Sebenarnya betul. Itu yang jangan sampai dilupa ya. Maksudnya kita punya hak gitu. Terkadang pasien juga takut sama dokter sih. Betul. Tapi kalau dari pengalaman saya ya, saya nggak tahu Mas Andri, misalnya kayak setelah saya operasi usus buntu, itu kan biasanya ada kita mengalami kesulitan untuk buang air besar gitu kan ya. Betul. Nah, ada pemeriksaan yang itu adalah si dokter ini yang memeriksa melalui anus gitu. Nah, seharusnya menurut saya secara pemeriksaan anal ini harusnya kita sebagai pasien itu diperingatkan gitu bahwa saya akan melakukan pemeriksaan anal ya. Diinformasikan. Ini kamu akan terkejut sedikit, jadi atau nanti ini alatnya akan dingin terasa atau akan ada kamu dan akan dikasih nyaman. alasannya kali Mbak. Harusnya iya ya kan? gitu. Kenapa gitu. Karena ini gitu. Indikasinya kalau misalnya ini baik, artinya kamu baik dan kamu bisa pulang. Kali gitu kan. Betul. Jadi pasien juga diberikan informasi yang lengkap, ya kan, terkait kondisi tubuhnya. Sehingga pemeriksaan juga akhirnya kita jadi ternyata itu fungsinya. Oke, kita mau gitu. Kebanyakan diem-diem juga, ada juga dokter yang diem-diem. Iya kan? Betul. Tapi kalau gitu Mbak dikasih tahu nggak? Kebetulan waktu itu yang memberitahu saya justru susternya gitu. Mbak, ini akan tidak nyaman ya, tunggu sebentar, nanti alatnya akan dingin. Setelah itu ya dokternya melakukan gitu, maksudnya melakukan pemeriksaan anal itu. Iya, karena kan memang ya dokter kan banyak, penyakit juga banyak ya. Dan terkadang memang di area-area yang sensitif atau dalam tanda kutip vulgar itu juga memang harus dilakukan pemeriksaan gitu kan. Ya, tinggal bagaimana mengkomunikasikan itu dengan pasien sebenarnya.
Kadang-kadang juga khawatirnya justru sebenarnya dokternya ingin memeriksa karena ada kejanggalan. Tapi bagi pasiennya melihat bahwa ini dokter nih kayaknya ngambil kesempatan dalam kesempitan betul, deh, gitu. Ya kan? Akhirnya jadi serba ragu-ragu nih, gitu, ya kan? Sebenarnya menurut aku memang pentingnya harus diobrolin ya. Betul, diobrolin dan ada peran suster itu ya yang menjelaskan juga, membantu menjelaskan. Betul. Ya kadang-kadang kan gitu ya. Jadi kayak akhirnya dengan kejadian semacam ini pun saya yakin sih dokter lebih hati-hati nih cara memeriksa pasien, ya kan? Nah, tetapi akhirnya jadi tidak memeriksa daerah-daerah yang dia curiga gitu loh maksudnya. Padahal itu daerah di daerah sensitif. Tadi bilang, ntar saya ngada-ngada lagi nih kalau meriksa ini gitu. Ntar dianggap pelecehan lagi gitu. Nah, sementara itu pasien ya mungkin sumber penyakitnya ada di situ gitu, ya kan? Akhirnya nggak kena pemeriksaan, nggak kena diagnosa gitu. Akhirnya diagnosanya salah. Nah, jangan sampai ini kejadian kayak gini gitu. Mungkin memang harus ada aturan-aturan ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol kali ya. Dengan narasumber kita ya. Bagaimana kita sebagai mungkin korban harus menyikapi tindakan yang mungkin kita rasa kelewat batas gitu, atau memang kita korban yang memang sudah sudah pelecehan yang sudah cukup lama terutama gitu ya. Bagaimana sih mau speak up gitu, berani nggak sih kalau misalnya speak up kayak gitu, dan bagaimana sebenarnya peran ikatan dokter juga nih ya kan untuk menjembatani persoalan ini gitu. Mereka harusnya lebih ke ini ya, regulator ya, maksudnya menyiapkan SOP yang benar gitu. Jangan kemana-mana ya, Oke Zoners ya, karena sesaat lagi kita akan lanjut, kita akan diskusi lagi lebih dalam ya, terkait 2 kasus yang lagi rame ini. Tetap di Morning Zone.